Umi, bagaimana cara meruntuhkan jiwa kesombongan dan mengembalikan jiwa khidmah yang mulai pudar? Masya Allah, pertanyaan luar biasa bagus. Cara meruntuhkan kesombongan adalah dengan cara rendahkan diri kita di mata kita. Apa yang kita sombongkan? Kita harus sadar, kita gak punya apa-apa. Semua yang kita punya ini adalah milik Allah. Kalau Allah berikan kepada kamu kecerdasan, ketahuilah Allah akan sangat mudah mengambil kecerdasanmu begitu saja. Jadi jangan sombong dengan kecerdasan. Kalau kamu saat ini mungkin menjadi anak yang misalnya paling cantik di antara teman-temanmu, ketahuilah kecantikan itu hanya sifatnya sementara. Tambah umur, tambah keriput, hilang cantiknya lama-lama. Ya. Kalau kamu merasa bahwa kamu merasa bahwa kamu serba bisa ini, bisa itu, ketahuilah semua yang kamu bisa itu karena Allah yang memberikan. Allah bisa mengambilnya kapan saja. Kalau kita ternyata menjadikan itu sebagai jalan untuk kita sombong, artinya sombong tuh jangan sampai muncul. Kalau kita merasa sombong, langsung rendahkan, langsung ingat aib-aib kita yang hanya kita yang tahu. Ya Allah, orang mandang aku baik ya Allah, tapi aku yang paling tahu aibku. Hatiku ini kadang kotor, aku begini. Jadi begitu dong. Itu untuk ngobati, untuk melawan. Nah, lalu kalau memang sudah jiwa sombong itu ada, maka langsung tingkatkan di dalam masalah khidmah. Untuk apa? Memangkas sombong. Jadi kalau ternyata kamu tuh ngerasa sombong, ngerasa kamu tuh paling terhormat, paling-paling, maka langsung lakukan pekerjaan yang mungkin ya. Misalnya kamu langsung ngambilin sampah, bekas-bekas makan temenmu kotor, kamu yang nyapu. Atau mungkin kamu yang misalnya ngerapiin sendal-sendal yang berantakan. Atau mungkin kamu yang bagian pokoknya gitu bersihin sikat WC. Lakukan hal seperti itu untuk melawan. Supaya sombong itu tidak semakin subur. Dan itu musibah. Al-kibru batarul haq. Yang namanya sombong itu akan memangkas kebenaran, akan merusak kebenaran. Kenapa Abu Jahal gak bisa beriman dengan Nabi, dengan apa yang dibawa Nabi? Bukan karena dia meyakini Nabi dusta. Wah, Abu Jahal tahu. Bahkan ketika ditanya, kamu tahu kan kalau misalnya Muhammad ngomong memangnya pernah salah? Tak lihat. Abu Jahal itu tahu. Nabi gak mungkin bohong. Hanya apa? Terus kenapa kamu gak mengikuti? Ya karena kalau nanti aku ikut Muhammad ya gimana? Aku kan orang yang terkemuka di kalangan orang Mekah. Ya kalau aku ngikutin Muhammad ya merendahkan diriku dong. Lihat. Rupanya motifnya sombong. Bukan karena bukan karena menganggap Nabi itu dusta. Nggak ada. Yakin Abu Jahal sama sahabat-sahabatnya yakin Nabi benar kok. Semua yang berbicara dengan Nabi meyakini kebenaran omongan Rasulullah. Cuma ya itu tadi, kesombongan. Takut dengan mengikuti Nabi, akhirnya mereka menjadi orang yang rendah, menjadi orang yang terhina, menjadi orang yang harus mengikuti Nabi. Akhirnya menjadikan pangkat mereka rendah, padahal sama ini mereka pemimpin, mereka yang membuat keputusan, mereka punya peran. Sehingga ketakutan itu menjadikan mereka nggak bisa ikut Nabi. Itu loh. Jadi kesombongan itu musibah. Makanya dikatakan tuh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, seorang ulama yang ada di kota Mekah ya, almarhum beliau, ya termasuk dalam fawatih kita. Itu beliau tuh punya murid. Ini muridnya cerita. Jadi murid beliau itu orang anaknya kiai gede. Udah gitu kaya. Dan kebetulan juga Wasim. Tahu Wasim? Wasim tuh Jamil. Jadi kalau Wasim itu ganteng itu biasa kalau orang Arab lebih nyebutnya Wasim daripada Jamil. Jadi Wasim, jadi wajahnya tuh yang nyenengin gitu lah. Artinya dapat semua lah, pintar juga. Ya artinya dia dapat, terus anaknya kiai gede. Tapi dia tuh bingung. Mondok ke tempatnya Syekh Malik gitu, gak dikasih izin belajar. Dan gak tanggung-tanggung, sampai 2 bulan teman-temannya sudah belajar. Ini si anak kiai gede tadi ini malah sama Syekh Malik itu selalu dapat tugas ngerapiin sendal teman-temannya, nyuci piring bekas makan teman-temannya. Jadi tugasnya tuh begitu tiap hari. Jadi kalau belajar tuh ibaratnya ya dia tuh belajar tuh ya sambil dikasih tugas begitu. Sampai sebulan, 2 bulan yang lainnya sudah mulai belajar, dia masih di pangkat khidmah. Orangnya cerita sendiri sampai akhirnya beliau tuh nanya gitu kan ke Syekh Maliki.
Kenapa? Siapa? Mungkin saya tuh ada salah. Ya karena ya namanya pasti gundah lah. Lihat teman-temannya udah belajar kok dia nggak boleh belajar, gundah. Bertanya akhirnya kepada Syekh Maliki, dijawab, karena ente oleh Allah dikasih banyak hal. Sehingga aku tuh pengen memangkas kesombonganmu dulu. Karena jika kamu masih punya kesombongan nggak akan bisa masuk ilmu. Jadi dipangkas dulu kesombongannya supaya benar-benar habis, baru nanti dikasih ilmu. Biar dia belajar tuh dengan hati yang safi, dengan hati yang bersih. Paham? Itu ya. Jadi hilangkan sombong, sadari. Jadi lihat kekurangan kita, jangan lihat kelebihan kita. Dari situ nanti kita akan ya tahu kalau misalnya sekarang kamu tuh bisa begini. Kekurangan kita lebih banyak kok. Hanya orang aja nggak tahu. Orang tuh kadang mandang kagum, mandang ke kita tuh Masya Allah. Itu karena nggak diliatin aib kita. Kalau diliatin sama Allah dibuka aja sudah nggak ada yang idola. Boro-boro idola, ngedeket aja nggak pengen. Enak aja duluan sudah. Hanya orang sama Allah tuh, rahmat Allah tuh ditutup aib kita ini. Sehingga di mata orang tuh kelihatan bagus-bagusnya. Coba kayak umat terdahulu, mereka kalau sudah punya kesalahan langsung jidatnya itu ada stempelnya. Stempel dosanya tuh tertulis di jidatnya. Dikatakan begitu riwayat. Dikatakan kalau orang-orang umat terdahulu tuh begitu. Jadi aibnya kelihatan, tapi untuk umat Nabi Muhammad aib kita ditutup oleh Allah dan ini rahmat dari Allah. Jadi bagusnya kita bukan karena kita bagus, karena Allah menutupi aib kita. Jadi kelebihan yang ada pada diri kita ini bukan karena memang kita hebat, tapi itu tadi karena Allah tutupi aib kita. Sehingga di mata orang kelihatan bagusnya, padahal di dalamnya Allah yang paling tahu bahwa kita punya banyak kekurangan. Paham Soleha? Jadi itu cara mengobati sombong dengan ilmu yang kau pelajari. Kalau memang ada orang paling pantas sombong, Nabi yang paling pantas. Apa yang nggak dipunya Rasulullah? Muka paling ganteng, keturunan paling bagus. Semua yang nempel dari Nabi nggak ada yang nggak bagus. Semuanya bagus. Tapi pernah Nabi sombong? Nggak ada. Padahal sangat pantas. Loh yang paling pantas sombong aja nggak bisa sombong kok. Ngapain kita yang sangat nggak pantas sombong mau bersombong-sombong ria? Mau apa yang disombongkan? Mau sombong apa kita ini? Punya apa kita? Ya, paham sayang? Dan kadang termasuk cirinya orang sombong itu apa? Paling nggak terima, di antara cirinya itu paling nggak terima kalau disalahkan. Padahal memang salah kadang. Cuma begitu, ketutup hatinya. Salah tuh nggak ngerasa salah. Bahkan kalau salah tuh wah, langsung ngantemin yang ngomong dia salah. Itu orang sombong tuh begitu. Kadang kalau disebut salahnya nggak terima. Jadi dia malah nyebut kesalahan orang lain. Bahkan dia balik lagi ngantem. Wah, itu sombong itu. Jadi kalau ada orang paling susah dikasih nasihat, ada orang paling susah diingatkan, ada orang paling susah ditegur, oh berarti dia punya bibit sombong yang sedang tumbuh subur di hatinya. Na'udzubillah. Kalau dari pangkas sangat bahaya. Paham sayang? Wallahu a'lam. Baik, cukup. Mengembalikan jiwa khidmah, yaitu tadi dengan memangkas sombong lalu akhirnya jadi khidmah. Dan kalian harus paham, khidmah itu bukan rendah. Ketika kamu berkhidmah untuk temanmu, ketika kamu berkhidmah untuk gurumu, itu pangkat tinggi. Jangan kamu anggap itu kerjaan rendah, tidak, pangkat mulia. Bahkan harusnya seorang santri itu kalau gak pernah dikasih kesempatan khidmah tuh harus susah. Karena berarti tidak dikasih amanah. Jadi seorang santri itu cita-citanya adalah diberi kepercayaan untuk bisa khidmah. Karena disitulah tanda kamu itu sebenarnya sudah dianggap sebagai murid. Tanda kamu tuh diakui sebagai seorang santri. Dan khidmah tuh bukan mesti harus khidmah dengan gurumu. Kamu dapat tugas jadi seksi kebersihan, itu udah termasuk kamu tuh dikasih kesempatan khidmah. Dan jangan merasa minder, pangkat tinggi tuh. Walaupun kayaknya kerjaanmu nyapu, ngebersihin, ngambilin sampah, tapi luar biasa. Sampahnya siapa yang kamu ambil? Sampahnya talibul ilmi. Lantai kotor punya siapa yang kamu bersihkan tuh? Lantai yang sudah dikotori oleh orang yang mencari ilmu. Pangkat tinggi, kurang gede gimana pangkatnya? Kalau ada orang ngebersihin jalannya orang umum aja, satu kotoran, satu duri aja dipinggirin dapat pahala kok sodako, apalagi
hal-hal yang ditinggalkan oleh thalibul ilm. Tapi jangan gara-gara Umi ngomong, sudah kita semangat bikin sampah biar ngasih kesempatan yang bersih-bersih dapat pahala gede. Ya dianya dapat pahala gede, kamunya yang kamunya kebablasan itu nanti. Itu ya, sayang. Paham ya? Jadi khidmah tuh mulia. Makanya jangan ada yang gengsi khidmah. Semakin dapat banyak tugas khidmah, makin bangga. Alhamdulillah ya Allah. Kita dulu paling senang kalau disuruh khidmah gitu ya. Dulu kita tuh kalau di pondok tuh kadang kan Bunyai itu tiba-tiba pernah waktu itu Bunyai mungkin ngelihat kotor kali ya. Kitanya kan dablek, kadangnya namanya santri itu dableknya juga ada. Waktu itu ngelihat kotor tuh ya ngerasa bukan anak yang bikin sampah, bukan anak yang ngotorin, bukan anak juga seksi kebersihan. Jadi waktu itu tuh ada sampah tuh, kita waktu itu kebetulan lagi liburan. Jadi banyak yang pulang, kita tuh termasuk yang nggak pulang. Jadi waktu itu cuek, ada sampah tuh cuek. Lah kebetulan Bu Nyai kok lagi keluar. Akhirnya Bu Nyai itu nggak ngomong, beliau tuh nggak langsung, nak ini banyak sampah tolong dibersihin, tuh enggak. Tiba-tiba tuh beliau tuh langsung ngambil sapu sama sekop, beliau nyapu. Kita yang ngelihat kan melotot semua, Bu Nyai nyapu, gerubuk-gerubuk semuanya turun ke bawah cepet-cepet ngerebut. Ya walaupun tahapannya masih harus dibegituin dulu gitu. Saya Bu Nyai itu kan kayak teguran, kok sampah begini nggak diambil sih Dok, gitu mungkin ya kalau bahasa. Cuma memang Bu Nyai itu orangnya pendiam. Ya Bu Nyainya Umi itu, jadi beliau langsung ngambil sapu, kitanya aja yang tahu diri. Jadi langsung dari tangga tuh kayaknya kalau bisa langsung loncat itu. Karena ngerasa malu banget harus Bu Nyai itu harus nyapu sampahnya santri itu, rasanya tuh penghinaan banget. Jadi kita langsung rebutan ngambil sampo apa ya. Memang kadang santri itu harus begitu dulu. Kadang ya gitu, kalau nggak diketok itu nggak jalan memang. Ya, tapi insya Allah kalau santri Al-Bahjah, duknya jalan. Karena kalian anak-anak solehah semuanya. Apalagi terutama yang di cabang-cabang nih, yang jauh dari Buya, Umi berharap kalian bisa menjaga pondok kalian dengan baik. Nggak ada Umi sama Buya yang ngomel. Mungkin teks bagian kebersihannya nggak seketat yang di pusat, akan tetapi di saat kalian bisa menjaga amanah, menjaga tempat yang kalian tempati dengan baik, menjaga kebersihan, maka kalian sudah khidmah kepada Umi Buya, kepada pondok dengan cara yang baik insya Allah. Dan ridha, walaupun Umi Buya nggak ngelihat, tapi Allah ngelihat. Dan yang berikan berkah siapa? Allah. Paham Soleha? Jadi jangan nunggu nyapu kalau dilihat Umi Buya, ada Umi pegang sapu. Umi bisa ngasih apa sama kamu? Nggak bisa ngasih ilmu, nggak bisa ngasih berkah, nggak bisa ngasih pahala. Ya, jadi kalau seandainya nggak ada yang melihat pun, Allah melihat, Allah nggak tidur. Allah yang berikan pahala, Allah yang berikan kebaikan. Paham sayang? Paham sayang? Baik, ini saja. Wallahu a'lam.